Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita terlebih dahulu berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak semua, pada pagi hari ini kalian sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya, pada pagi hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Putra Sembiring, Septian, lalu Kardianto. 3 anak yang nggak masuk. Mudah-mudahan 3 anak tersebut dalam minggu depan bisa hadir dan ikut pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik dan sehat walafiat. Amin. Sebelum pembelajaran ini kami mulai, saya ingin tanya pada kalian semua. Minggu kemarin kalian pembelajaran cerpen. Apa itu cerpen? Coba satu anak. Cerpen apa? Coba angkat tangan. Ya. Yang terdiri dari satu tokoh utama dan beberapa tokoh penjelas. Itu top. Benar. Cerpen adalah karya sastra yang indah, memiliki satu tokoh utama dan beberapa tokoh penjelas. Paham? Itulah yang namanya cerpen. Sedangkan memiliki jeda waktu. Jeda waktunya apabila dibaca tidak memerlukan waktu yang lama. Kenapa tidak memerlukan waktu yang lama? Karena tidak seperti karya sastra yang lain, yaitu berupa novel. Kalau novel itu hampir 1 bulan atau minimal 1 minggu saja belum kelar dalam membaca. Tapi kalau cerpen batasnya maksimum itu cuma 8 jam sudah kelar. Karena apa? Tidak ada rentang babnya. Tapi kalau novel itu ada babnya, sampai berapa bab itu tergantung dari penulis. Sekarang sebelum berlanjut pembelajaran, sekarang menginjak adalah rangkuman cerpen. Rangkuman cerpen akan saya putarkan dulu bagaimana cara merangkum dalam cerpen. Saya akan putarkan video dulu. Tolong disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia Bab 4 Teks Cerpen untuk kelas 11 semester 1. Struktur cerita pendek secara umum dibentuk oleh A. Bagian pengenalan cerita, B. Penanjakan menuju konflik, C. Puncak konflik, D. Penurunan konflik, E. Penyelesaian konflik. Bagian-bagian itu ada yang menyebutnya dengan istilah abstrak,
orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Orientasi atau pengenalan cerita, baik itu berkenaan dengan penokohan ataupun bibit-bibit masalah yang dialaminya. Sedangkan komplikasi atau puncak konflik, yakni bagian cerpen yang menceritakan puncak masalah yang dialami tokoh utama. Masalah itu tentu saja tidak dikehendaki oleh sang tokoh. Bagian ini pula yang paling menegangkan, dan rasa penasaran pembaca tentang cara sang tokoh di dalam menyelesaikan masalahnya bisa terjawab. Dalam bagian ini, sang tokoh menghadapi dan menyelesaikan masalah itu, yang kemudian timbul konsekuensi atau akibat-akibat tertentu yang meredakan masalah sebelumnya. Evaluasi, yakni bagian yang menyatakan komentar pengarang atas peristiwa puncak yang telah diceritakannya. Komentar yang dimaksud dapat dinyatakan langsung oleh pengarang atau diwakili oleh tokoh tertentu. Pada bagian ini, alur ataupun konflik cerita agak mengendur, tetapi pembaca tetap menunggu implikasi ataupun konflik selanjutnya sebagai akhir dari ceritanya. Resolusi merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Bedanya dengan komplikasi, pada bagian ini ketegangan sudah lebih mereda. Dapat dikatakan, pada bagian ini hanya terdapat masalah-masalah kecil yang tersisa dan perlu mendapat penyelesaian sebagai langkah beres-beres. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Mungkin juga diisi dengan kesimpulan tentang hal-hal yang dialami tokoh utama kemudian. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. A. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, atau telah terjadi. B. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, atau kemudian. C. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. D. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. E. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, Alam berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." "Di mana keberadaan temanmu sekarang?" tanya Adi pada temannya. "Tidak, sekali saya bilang tidak," teriak Lani. G. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan, kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, teratur rapi dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya. Ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pecandu beratnya. Nah, ini semua sudah ada kan? Dari Oke, sudah saya matikan dulu biar enggak, saya pakai zoom.
ulangi lagi bahwasanya sudah komplit dari bab 1 sampai bab 4 sudah ada. Maka kalian tinggal membuat rangkuman. Membuat rangkuman di sini. Pertama ada tokoh penjelasnya. Yang kedua, kalian cari di cerpen tersebut yang sudah Bapak share di grup kalian, ada kurang lebih 3 tokoh penjelas. Tokoh penjelas itu tokoh pendamping. Nah, tokoh pendamping ini adalah menentukan langkah daripada tokoh utama, berhasil atau tidaknya. Paham? Sekarang LKPD-nya mohon dibuka, lembar kerjanya mohon dibuka, bukunya masing-masing, dan dirangkum apa yang ada di dalam cerpen tersebut yang Bapak sudah unggah di WA kalian semua, yaitu di WA grup. Silakan dipelajari satu anak satu. Tapi beda tema karena di situ saya kasih 15 macam cerpen. Silakan. Setelah selesai kalian merangkum, maka diskusikan dulu. Satu kelompok tampil satu anak, bukan seperti yang dulu-dulu satu kelompok semuanya tampil, tidak. Satu anak untuk mewakili kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 nanti langsung pada Justinus. Kelompok 2 langsung di Meli. Kelompok 3 langsung pada Fauzan. Nanti kelompok 3, kelompok 4 biar enak. Biasa. Sahat. Langsung ditulis di situ, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti yang tampil ke depan itu adalah yang memiliki wawasan juga. Silakan dirangkum dulu. Dalam waktu kurang lebih 10 menit untuk merangkum. Silakan. Oke, Pak. Silakan. Hah? Ambil. Pinjam pena. Ada Pak, Yusa. Pinjam pena. Silakan. Setelah itu baru diperundingkan. Ayo Fauzan, cepat ya. Silakan pilih salah satu. Di situ sudah ada nama tokohnya. Bagaimana struktur daripada cerpen kalian sudah paham karena minggu kemarin sudah Bapak jelaskan. Untuk itu kalian harus tetap menjadi jati diri kalian masing-masing.
Dan kalian di sini saya harapkan harus bisa menjiwai saat nanti tampil. Menjiwai dalam membaca cerpen bagaimana? Sudah dirangkum? Silakan dirangkum secepatnya. Dirangkum. Ini perlu membutuhkan waktu dalam hal merangkum. Terus yang kedua, jangan lupa bagaimana paragraf awal, paragraf tengah, dan paragraf akhir. Jangan sampai itu terlupakan. Susunan daripada cerpen. Kalau bisa susunan cerpen tersebut memiliki cerita-cerita yang agak lucu, tapi bukan stand up, tapi di situ kehidupan sehari-hari di masyarakat atau di lingkungan kalian masing-masing. Bisa kan? Bisa. Makanya Bapak kasih contoh 15 cerpen berbeda-beda karakter. Tinggal kalian pilih karakter yang serius, ada karakter yang humor, ada karakter yang santai tapi mengesankan, juga ada. Di situ tinggal kalian pilih yang mana yang kalian mau anggap itu yang paling bagus untuk lingkungan kalian masing-masing di lingkungan rumah tangga kalian. Karena cerpen ini menunjukkan kehidupan kalian di keluarga kalian atau di tengah-tengah masyarakat, lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat setempat. Masyarakat langsung tertuang dalam cerpen. Terus bagaimana siswa menuntut ilmu juga ada dalilnya juga. Jadi tidak sembarangan kalian sekolah. Contoh, dalam sekolah kalian juga jelas-jelas dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai Rasulullah waktu itu belum bisa belum bisa baca, belum bisa nulis, disuruh membaca, disuruh menulis. Yang namanya dia maksum nggak ngerti baca tulis, ya tetap nggak bisa. Itulah cerita pendek daripada Rasulullah pada saat dia menerima wahyu yang pertama. Ini cerpen Rasulullah, saya ungkapkan ke kalian bahwasanya saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama, apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh membaca nggak bisa, disuruh menulis juga nggak bisa. Tapi oleh Allah diperintahkan terus belajar dan belajar. Akhirnya Rasulullah bisa membaca dan menulis. Pada saat itu usianya Rasulullah berapa? Sudah mencapai 40 tahun. Makanya pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu, pentingnya sekolah, agar kalian tidak bosan-bosan untuk sekolah. Sekolah merupakan kewajiban menuntut ilmu. Makanya dalam Islam sudah disebutkan
Di sana sudah jelas, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana? Tolakul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Rasulullah bersabda, kewajiban umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, adalah menuntut ilmu. Di samping sholat, sholat adalah yang pertama, itu wajib. Tapi Rasulullah menegaskan lagi, yang paling utama yang kedua yaitu menuntut ilmu, agar umat Islam bisa berwawasan tinggi. Terbukti sekarang semua umat Islam sekolah. Seluruh dunia ini nggak ada yang nggak sekolah, nggak ada yang nggak belajar. Itu demi kelangsungan hidup kalian bermasyarakat. Paham? Sampai Allah berjanji juga dalam surat Al-Qalam. Bagaimana bunyinya? Ada yang tahu? Yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah berjanji demi pena, dalam kehidupan kalian akan bahagia. Demi pena, dalam kehidupan kalian, sampai Allah berjanji kalau kalian paham menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan rezeki yang seluas-luasnya pada kalian semua. Itu dalam surat Al-Qalam sudah jelas ada. Paham? Untuk itu dari anak-anak semua, jangan sampai kita tidak pernah belajar, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran juga ada, Al-Hadis juga ada, dalam kehidupan sehari-hari juga ada, di sekolah tata tertib dijalankan dengan baik. Insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang berbakti pada negara, agama, dan orang tua serta guru. Ya, jangan sampai kita tidak menjadi orang yang berbakti pada agama. Paham? Untuk rangkuman di mana? Sudah selesai? Tinggal sedikit lagi. Kalau nggak jelas silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan agar kalian bisa lebih mengerti bagaimana tentang cerpen tersebut. Apa yang Bapak utarakan tadi adalah cerpen kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang Nabi yang tidak mengerti menulis, tidak mengerti membaca, akhirnya dia menjadi pemimpin umat sedunia. Ya kan? Diakui oleh internasional bahwa saya pemimpin, ada khalifah yang paling utama yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu diakui oleh dan diletakkan di piagam PBB. Ada itu. Sudah diakui bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin yang paling cerdas. Pak, habis dirangkum apalagi kita? Apa? Habis ini apalagi kita? Habis ini kita diskusikan. Yang dari kamu diskusikan dengan teman-teman ini. Oke? Kamu menghadap sini. Di tokoh utama yang catat juga? Ditulis tokoh utamanya. Bawahnya? Ya. Tokoh utama ditulis, tokoh penjelasan siapa saja juga dengan silakan ditulis. Idola kalian masukkan, tapi idola yang sesuai dengan kalian. Kalau bisa idolanya ya Ronaldo. Seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad sendiri. Tapi kalau yang selain Islam, tokoh-tokoh yang bersosial tinggi, maksudnya bersosial tinggi, memiliki hubungan antar bawah dan atas itu sama, tidak membeda-bedakan. Bukan sosialitas saja ya diurusi, tapi bawahan pun tetap diurusi. Itulah yang
Sehingga tokoh yang paling diandalkan oleh kalian harus tokoh-tokoh yang memiliki jiwa-jiwa patriot atau jiwa-jiwa sosial atau jiwa-jiwa humanis, hubungan masyarakat yang harmonis. Silakan. Kalau sudah, silakan. Contoh, kalau di situ belum ada tokoh utamanya, berarti yang menulis itu siapa? Itu yang dari tokoh utamanya. Contoh di sini, saya yang menulis, belum saya kasih tokoh utama, berarti yang penulis itu yang tokoh utamanya. Paham? Contoh, kadang-kadang lupa, tapi di situ ada kata-kata penulis, maka penulis itu tokoh utamanya. Sering kalian jumpai di dalam karya tulis tersebut. Kata pengantar biasanya bawahnya cuma penulis. Nah, penulis itulah yang sebagai tokoh utamanya karena dia yang menulis. Ini. Silakan. Untuk itu dari anak-anak semua, tolong nanti pada saat ini kan waktu mau project nih, ya kan? Waktunya project, maka kalian kembangkan dalam menyusun apa ini? Rangkuman. Jadi projectnya lebih luas. Untuk itu dari anak-anak semua, yang sentral pada rangkuman, nggak kemana-mana larinya. Jangan ada yang tidak bisa membuat proyek, karena ini bentar lagi kalian sudah mulai mengerjakan proyek-proyek yang ada, ya kan? Nah, proyek ini adalah proyek merangkum cerpen bagaimana kondisinya kalian. Cerpen yang kamu rangkum bagaimana? Ya, itu nanti diserahkan ke Bapak. Oke? Oke, Pak. Untuk itu dari anak-anak semua, kita kondisikan bahwasanya saat kalian membuat proyek yang terbuat dari rangkuman tersebut, kalian gunakan semaksimal mungkin agar mendapatkan suatu prestasi yang gemilang. Ya. Amin. Untuk itu dari anak-anak semua, karena kalian bisa memprediksi bagaimana perkembangan daripada kehidupan kalian di rumah itu bagaimana, kalian tuangkan di dalam rangkuman cerpen tersebut, ya. Sudah belum? Kalau sudah, tolong di yang sini tadi mewakili siapa nih? Meli. Sudah, Mel? Cepat, Mel.
Sudah? Belum. Ke sini tadi siapa? Fauzan. Fauzan? Sudah? Cepat. Waktu mas berjalan terus ini sudah 7 menit. Sudah. Sudah. Tolong dipercepat. Ya. Jadi anak-anak semua harus bisa ya. Justinus, sudah? Silakan. Silakan Justinus. Maju kelompok 1. Pendampingnya ada 2 atau 3 anak? Tak sudah. Ayo, pendampingnya. Silakan untuk mempresentasikan hasil rangkuman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firani Rahayu. Perkenalkan, nama saya Bobi Ardiansa. Perkenalkan, nama saya Tinus. Kami dari kelompok 1. Hasil diskusi kami yaitu dari contoh cerpen berjudul Indahnya Berbagi dengan Sahabat. Di sini tokoh utamanya ada Ani dan tokoh peran atau penjelasnya ada Lia dan ayahnya. Pagi itu hujan turun dengan deras. Ani merasa bingung bagaimana untuk berangkat ke sekolah. Ketika sedang memandang hujan, terdengar suara HP berdering dari kamar Ani. Lantas saja Ani masuk ke kamar dan menjawab telepon. Ternyata yang menghubungi Ani adalah Lia, sahabatnya. Dalam teleponnya, Lia mengatakan bahwa ia akan menjemput Ani, sebab Lia tahu jika Ani sedang kebingungan bagaimana untuk pergi ke sekolah. Tak selang beberapa lama, Lia sudah sampai di depan rumah Ani bersama ayahnya menggunakan mobil. Ani pun bergegas berpamitan pada orang tuanya dan keluar untuk menemui Lia. Setelah sampai di sekolah, yang merupakan teman sebangku tersebut pun masuk menuju kelasnya. Istirahat pun tiba. Keduanya pergi ke kantin untuk menghilangkan rasa lapar. Ketika hendak membayar, ternyata Lia lupa membawa dompet, sehingga Ani sang sahabat membayarkan jajannya Lia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi. Silakan ditanggapi bagaimana? Silakan. Komentari. Dikomentari untuk kelompok 2. Komentari. Bagaimana rangkumannya dia sesuai tidak? Rangkumannya bagus Pak. Rangkumannya bagus Pak. Tapi cara bacanya masih. Oh, cara bacanya. Iya, Pak. Cukup mungkin. Cara menyampaikan. Oh ya. Betul. Cara menyampaikan yang kurang bagus. Oke. Apalagi untuk yang ini kelompok 3 ini bagaimana?
Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4 sekarang. Keren Pak, mantap. Oh keren. Betul. Betul ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Yang sini bilang kurang begitu, berarti dia ini memperhatikan kamu. Ya kan? Lagi datang sana tadi. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Untuk yang kedua. Yang kedua langsung 3 orang. Untuk siap. Sedikit ditunggu. Kelompok 3 sudah. Siapa namanya? Ozan, sudah Ozan. Kelompok 4? Ya, kalah dengan kelompok 1 ini. Ternyata yang nanti kelompok 1 ini, kelompok 1 ini. Secepatnya, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan cerita cerpen yaitu yang berjudul Kancil dan si Buaya. Alkisah, di sebuah pinggir hutan terdapat seekor kancil yang sangat cerdik. Ia hidup di hutan bersama hewan-hewan lainnya. Di antara ada kerbau, gajah, kelinci, dan masih banyak lagi. Si kancil selalu mencari makan di pinggir sungai. Pada suatu hari, ia merasa sangat lapar. Kemudian si kancil bergegas pergi untuk mencari makan. Setibanya di tepi sungai, ia melihat sebuah pohon rambutan yang sangat rimbun. Di seberang sungai, si kancil berniat ingin mengambil buah rambutan tersebut. Tetapi di dalam sungai terdapat buaya yang sedang mengintai si kancil. Kemudian para buaya berkata, "Hei kancil, apakah kau sudah bosan dengan hidupmu sehingga kau datang kemari?" Tidak, aku kesini untuk menyampaikan undangan kepada kalian," jawab kancil. Para buaya pun terkejut mendengar perkataan si kancil. Buaya bertanya, "Undangan apa?" Lalu kancil menjawab pertanyaan para buaya dengan santai. "Minggu depan Raja Sulaiman akan merayakan sebuah pesta dan kalian semua diundang dalam acara tersebut." "Pesta?" timpal para buaya dengan mulut menganga. "Iya, pesta. Di sana terdapat banyak makanan. Ada daging rusa, daging kerbau, dan daging gajah pun juga ada." "Ah, pasti kau berbohong. Kali ini kau tidak bisa menipu kami lagi," buaya menyahut dengan sedikit marah. Tidak, kali ini aku serius," jawab kancil untuk meyakinkan para buaya. "Apa kau yakin?" tanya para buaya dengan perasaan khawatir akan ditipu kancil. "Iya, yakin," jawab kancil. "Baiklah, kali ini aku percaya kepadamu," ujar para buaya. "Nah, sekarang kalian berbarislah dengan rapi. Aku akan menghitung berapa jumlah semua buaya yang ada di dalam sungai ini." Kemudian para buaya berbaris dengan rapi, berharap mereka semua akan mendapatkan makanan yang sama rata. Kancil pun mulai menghitung satu persatu buaya yang ada dalam sungai tersebut. Setelah sampai di punggung buaya terakhir, kancil langsung melompat ke tepian sungai. Setelah itu ada seekor tupai yang berkata, "Pesta itu sudah dirayakan minggu lalu, bukan minggu depan. Hahaha."
Mendengar perkataan tupai, mereka pun merasa tertipu dan sangat marah. Melihat para buaya yang tengah marah, si kancil malah cengengesan dan menjulurkan lidahnya ke depan. Kemudian kancil bergegas pergi dari tepi sungai dan menuju pohon rambutan yang berbuah lebat itu. Akhirnya, kancil dapat makan buah rambutan yang dia inginkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Pada cerpen tersebut terdapat tokoh utama yaitu kancil dan buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tokoh utamanya ada Pak. Tokoh utama nggak ada, tokoh penjelasannya, tokoh penjelas nggak ada, sama suaranya produser Pak. Silakan. Kawan-kawan ada nggak nih? Sudah? Ya. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita adalah simpulan terakhir dari Bapak. Rangkuman kalian, rangkuman yang sudah oke semua. Dan yang terakhir, minggu depan kita sudah memulai proyek alias project merangkum cerpen. Siap? Siap. Ya, maka dari situ sebelumnya saya minta maaf pada anak-anak semua sudah meluangkan waktu untuk belajar. Jangan sampai belajar itu dibuat main-main. Paham? Sampaikan salam pada kedua orang tua kalian. Salam kekeluargaan. Pelajaran pembahasan minggu depan itu adalah menggunakan project. Paham? Jangan sampai lupa. Oke. Nah, di situ kamu harus tahu project dari Madalang. Dan saya akhiri. Mari berdoa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.